Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari saat kami duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana Maria telah mengambil bagian yang terbaik untuk duduk di kaki Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Dan Engkau menghargai orang yang mau mencari wajah. Pagi-pagi benar, Yesus mencari wajah Bapa di surga, Yahweh Tuhan. Kami juga belajar untuk menanti-nanti. Sebab pengharapan hanya ada di dalam Engkau. Puji syukur di hadirat-Mu Tuhan, kami mau belajar bahwa orang yang hidup beriman akan sangat besar kuasa di dalam doanya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami sambut syukur Tuhan berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Selamat pagi, shalom saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 38. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Ketika melihat malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya, apakah arti salam itu? Perkataan itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh yang di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Akan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat itu nyata. Amin. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Sebelumnya kita belajar bagaimana Elisabet juga mengandung. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu ada seorang wanita yang bernama Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus. Yusuf adalah keturunan Daud. Bagaimana dengan Maria? Kalau kita melihat silsilah dari Maria, Maria juga ada dari keturunan Daud, dari keturunan laki-laki yang lain, saudara. Sedangkan Yusuf adalah keturunan langsung dari Daud. Jadi mereka keduanya sama-sama dari keturunan dari suku Yehuda. Jadi saudara tidak perlu mempertanyakan gen dari Yesus, apakah dia 100% keturunan kerajaan Yehuda atau tidak. Sebab Yusuf tidak bersetubuh dengan dia, bukan berarti Yesus bukan dari keturunan Yehuda. Sebab Maria juga keturunan dari Yehuda. Yusuf juga keturunan dari Yehuda. Itu sebabnya Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah, dari keturunan dari suku Yehuda. Dan saudara, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Yesus adalah dari keturunan Yehuda, karena secara daging dia dikandung oleh Maria, dan gen laki-laki itu dari Allah sendiri. Dan kenapa Yusuf itu harus menikahi Maria? Karena dia membawa keturunan kepriaan itu di dalam diri Yesus, dan akan digenapilah benar firman Tuhan yang akan berkata begini, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Saudara, kita mau melihat di sini, yang kita akan fokus di sini adalah sikap Maria. Ketika Maria diberikan salam oleh Gabriel, "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu dan berkata dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Gabriel berkata, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Seperti Elisabet dan Zakaria, mereka
mendapat anak yang bernama Yohanes dan sudah diberikan nama untuk orangnya itu Yohanes. Yesus juga namanya sudah ditentukan oleh Bapa yaitu Yesus. Sikap Maria yang kita lihat di sini adalah dia seorang yang dikaruniai Tuhan, dia seorang yang disertai Tuhan. Dia tidak takut dengan kalau pada waktu itu, saudara, kalau seorang hamil mengandung di luar, mereka akan dirajam, mereka akan dipermalukan, mereka akan dikucilkan. Tapi Maria berkata, bagaimana itu mungkin terjadi padaku padahal aku belum bersuami. Konteks belum bersuami ini artinya dia belum pernah disentuh laki-laki karena dia adalah seorang perawan. Dijawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun kepada kamu. Dia akan menaungi engkau sebab anak itu yang engkau lahir itu akan disebut nama Kudus. Dan sama juga saudara-saudaranya sudah bernama Elizabeth sudah mengandung di hari tua. Ini bulan yang senang bagi dia yang disebut Pandu itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perenungan pagi hari ini kita mau renungkan tentang sikap Maria bahwa dia menjaga hidupnya kudus, dia menjaga hidupnya perawan dan Tuhan mencari orang-orang yang menjaga hidupnya kudus. Kalau kita setia dengan Tuhan, Tuhan yang akan cari kita. Maria menjaga hidupnya kudus, perawan, suci, walaupun dia dengan Yusuf bertunangan, tidak hidup tidak hidup sama-sama sebagai pasangan dan mereka menjaga saudara. Kalau kita menjaga hidup kita kudus berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang memilih kita, Tuhan mencari kita, Tuhan mempakai kita, saudara. Malaikat itu dalam utusan Tuhan yang mencari Maria dan mencari dia. Katakan jangan takut, Maria. Saudara, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita jangan takut, jaga kekudusan. Pada waktu itu, maka kita jika keraguan itu ada di dalam diri Maria, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Tapi firman Tuhan katakan, melalui malaikat itu, Roh Kudus akan turun. Yang mati akan meninggal. Saudaraku yang dikatakan oleh Tuhan, Maria menjaga hidupnya. Maria juga menjaga hatinya untuk tidak menolak panggilan. Ada banyak orang, saudara, ketika panggilan itu datang menjadi dia, mereka menolak, banyak yang tidak siap, banyak yang mengundurkan diri, banyak yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Tapi Maria mengambil keputusan melakukan. Bagaimana pun, karena aku ini belum bersuami. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam diri Maria itu sesuatu yang berat. Seorang yang belum bersuami, seorang yang belum memiliki persetubuhan dengan laki-laki, dia harus mengandung. Dia akan dikucilkan, bahkan dia akan dianggap enteng oleh orang lain yang saudaraku yang diberkati. Tapi Maria mengambil keputusan bahwa pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan itu perjumpaan yang benar. Saudara, di dalam sifat ini harus mengambil keputusan. Ketika kita diperhadapkan dengan kita mau menjawab panggilan untuk melayani Raja di atas raja. Maria mengambil keputusan untuk mau tubuhnya mengandung anak dari Allah yang Maha Tinggi. Anak ini kalau dikatakan bahwa dia akan menjadi anak Allah yang saudara, bagi orang yang tidak percaya itu tidak akan mungkin. Tapi Maria belajar dalam saudaraku yang diberkati, sekalipun firman Allah sudah datang di hadapan kita, kalau kita tidak percaya, mujizat itu tidak akan terjadi. Maria mengambil keputusan untuk percaya dan akan dikatakan Roh Kudus melalui malaikat Gabriel. Amin. Malaikat itu berkata, sebab tidak ada yang mustahil. Lalu apa kata Maria? Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya ini aku adalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut perkataan. Kunci dari satu kemenangan untuk kita mau dipakai oleh Tuhan, yaitu kita berserah. Itu adalah jadi pada kita menurut apa yang kalau kita memberi diri kita diperintah oleh firman, maka firman itu akan berkuasa di dalam diri kita. Ibrani 5 ayat 11 mengatakan bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan pergi dan melakukan apa yang Allah kehendaki. Saudara, firman Tuhan berkuasa. Bagaimana mungkin firman Tuhan itu berkuasa kalau kita tidak mengambil?
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ada hamba. Jadilah padaku dari perkataan. Saudara miliki sikap hati yang benar, memiliki respon yang benar terhadap panggilan Tuhan. Seperti Maria, sendiri, tiba-tiba kasih karunia itu berlaku di dalam kehidupannya. Saudaraku yang diberkati, mujizat itu ketika kita percaya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita ini adalah hamba Allah, jadilah pada kita menurut apa yang diinginkan. Mari kita satu dalam. Bapa di surga, ajar kami untuk taat, ajar kami untuk setia melakukan apa yang kau mau. Hingga dalam semua perkara ketika engkau berfirman, kami mengenal. Ada kau dalam kehidupan kami. Tapi kami mau bertindak untuk menerima apa yang menjadi kehendak. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat-berkat, kami sambut syukur, kami sambut kebenaran yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kami berdoa di seluruh penjuru dan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang dibawa kepada rencana Tuhan dalam merespon dengan baik, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami ini adalah hamba Allah, terjadilah pada kami apa yang engkau kehendaki. Bapak di dalam Maria telah melakukan yang terbaik, bahkan dia menyimpan seluruh perkataan-perkataan itu di dalam hatinya. Percaya, ketika mau sungguh-sungguh percaya, yang penting dia berdoa, yang penting dia percaya, yang penting dia mau untuk taat tunduk pada kehendak Tuhan. Sesuatu yang besar itu terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, akan berdoa untuk kita berdoa, mengirimkan permohonan-permohonan berdoa di dalam doa untuk berdoa saudara yang diberkati, Pak Antoni yang memohon keluarga dan masalah pekerjaan. Saudara Jenny sendiri yang sedang sekolah Alkitab di Purbasari, Matang Siantar, saudara Rafael Janili, kiranya ada pemulihan dari keterikatan hubungan yang salah dengan pasangan, dengan pacaran. Dalam nama Yesus, dari varian keadaan rumah naik, banjir untuk memberkati mereka Tuhan, sejauh pada tadi. Berdoa untuk menjadi Al-Hakabot, Tuhan pendeta yang ada di kehidupan kita, untuk memberkati Tuhan. Keluarga ini pasti ini dalam setia melayani Tuhan. Hendrik Timbulu, Ibu Reni Bulu yang mengalami duka cita, saudara Jenny Katung yang mengalami duka cita, saudara Ria Agustiku dalam pergumulan pertobatan, saudara Karin Simbulon, Nur Hayati Pengaribuan, saudara Ruki Pratama Simbulon, Ibu Lia Liana, dan mereka semua yang mengambil keputusan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh engkau memberkati. Kami juga berdoa mohon kesembuhan untuk Opung Herliana Siahaan, Oma Eska Maringka Tuhan agar tubuhnya sehat kuat dan diberkati. Bapak Adrian Sakutuku, Ibu Nita Siampuri, Ibu Ratni, saudara Maurid Handers Simbulon, saudari Simbulon, juga Pak Lendra Dalam, apa saja mereka dapat terima dengan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Elsia dan Pak Ato yang ada di Palu. Terima kasih Tuhan buat pasangan ini ada damai sejahtera, ada pemulihan, ada kesepakatan di dalam doa sehingga berkat Tuhan mengalir dalam hidup. Sama Opung Maurid Simbulon dan juga keluarga besar Panggabean Boru Siagian ini pada baru lagi yang untuk melayani Boru Simbulon juga Opung Ella bagi dalam dan yang pulihkan, kuatkan ya apa yang menjadi rencana di dalam. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Kami berdoa karena mohon berkat Tuhan daripada Bapa di surga di dalam yang berkat karena di dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus dalam nama kami dipulihkan, kami diberkati, kami diberkati. Bagaimana Maria menjadi seorang yang penuh dengan iman. Tidak ada yang dia takut oleh karena Tuhan menyertai dia. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Ini hamba Tuhan. Jadilah pada kami sambut berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, berkat yang luar biasa. Hanya dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas.